Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Naam, tayyib. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya semuanya? La'allakum bi khairin. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Tayyib. Fi hadas sabah insyaallah sanadarus al-maddah al-aqidatu wal akhlaq. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran al-aqidah dan akhlak. Pelajaran aqidah dan akhlak. Wal an iftah safha 57. Sekarang buka halaman 57. Ad-darsu 12, pelajaran ke-12. Yubayinu an doa ketika bercermin. Membahas doa ketika bercermin. Target pembelajaran pada kali ini yaitu yang pertama, kita mengetahui manfaat dari berdoa. Dan yang kedua, mengetahui kekuatan doa. Dan yang terakhir, kita mengetahui doa ketika bercermin. Naam, wal an nasilu ila darsil awal. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pelajaran yang pertama, yaitu mengetahui manfaat berdoa. Manfaat berdoa. Doa adalah ibadah yang sangat penting. Karena ibadah yaitu kita melakukan sesuatu, baik itu berbentuk perkataan atau perbuatan, yang membuat Allah cinta dan ridho kepada kita. Itu merupakan definisi dari ibadah. Dan kita hanya diperbolehkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kepada yang lainnya. Dengan berdoa kita telah meminta kepada Allah. Entah itu kita meminta apa yang kita mau, dan kita meminta ketika kita kesusahan. Itulah manfaat dari doa. Ketika kita meminta, maka kita akan dikabulkan doanya. Sekaligus dengan berdoa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ad-doa huwal ibadah. Karena doa adalah ibadah. Kita banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu termasuk hitungan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Lalu yang kedua, ancaman ketika kita berdoa kepada selain Allah. Ketika kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perbuatan tersebut dinamakan syirik. Ustaz, apa sih syirik? Syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dan dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesyirikan tersebut waktu mereka masih hidup. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik. Lalu selanjutnya, kekuatan doa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitabnya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 86. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ibadi
عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling dekat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala permohonan kita, segala doa-doa kita dengan syarat mereka berdoa kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuatan dari doa. Semua doa pasti akan terkabulkan. Tidak mungkin doa tersia-sia begitu saja. Mungkin doa tersebut tidak terkabul di dunia ini, akan tetapi doa tersebut akan menjadi tabungan di akhirat nanti. Lalu kita akan membahas inti dari pelajaran kali ini, yaitu doa ketika kita bercermin. Na'am isma'u rakizu ma'i. Dengarkan, perhatikan ke Ustadz. Doa ketika bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ukarrir, Ustaz akan ulang. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan diriku, maka baguskanlah akhlakku. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Ustaz akan mengulang ya matan hadisnya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah, tayyib. Dari sini kita dapat mengambil banyak kesimpulan. Yang pertama, manusia sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak akan hidup walaupun hanya sekejap mata kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, kita harus berdoa, memohon pertolongan dan keinginan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memohon pertolongan dan memohon keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, doa hanya diperbolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu berdoa kepada selain Allah merupakan perbuatan syirik. Nah, dari manfaat doa ini, kita sebagai seorang muslim yang mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa kita. Allah Maha mendengar, Allah Maha Qadir, Allah Maha mendengar dan mengabulkan segala permintaan kita, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala apapun doa kita. Nah, mungkin itu saja bisa Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.